Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan jadwal seleksi pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah rilis ya terkait dengan jadwal ataupun surat dari BKN terkait dengan jadwal P3K tahun anggaran 2024. Itu dikeluarkan di Jakarta 27 September. Tepatnya di hari ini ketika saya buat video ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum surat ini ya rilis, ini ada surat dari BKN terkait dengan persiapan seleksi pengadaan P3K itu 26 September ya. Nah, jadi ini agar setiap daripada instansi pemerintah segera melakukan setting pengumuman, pengecekan kebutuhan formasi ya di formasi P3K-nya di SSCASN paling lambat tanggal 29. Nah, jadi tidak sampai tanggal 29 ini sudah dilakukan yang namanya rilis ya, jadwal seleksi pengadaan namanya P3K tahun 2024. Nah, jadi kita baca aja yang penting ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia terkait dengan seleksi. Yang pertama, isi suratnya, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasar pada keputusan Menteri PAN RB ya 347, 348, 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K ya 2024. Mekanisme seleksi pemerintah dengan perjanjian kerja ya fungsional guru di instansi daerah tahun 2024 dan mekanisme pegawai pemerintah dengan P3K untuk jabatan kesehatan ya dengan prioritas kelulusan secara berurutan ya. Nah, jadi untuk P3K guru dan P3K kesehatan ya itu ada yang namanya prioritas kelulusan. Yang pertama, prioritas kelulusannya diberlakukan bagi yang pertama ya, yang A, pelamar guru ataupun D4 untuk yang guru ya, dan D3 bidan tahun 2023. Nah, jadi itu yang menjadi P1-nya ya ataupun P2-nya untuk yang memang dia itu menjadi pelamar prioritas ya. Dan kemudian X tenaga honorer K2 ya ataupun THK2. Kemudian tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang D, yang ketiga, tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, jadi ini ada poin 4 poin ya, 4 poin penting yang menjadi perhatian pemerintah untuk P3K guru dan untuk P3K tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, poin keduanya, seleksi pengadaan P3K tahun 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana maksud pada angka 1. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dihafal yang A seperti apa, B seperti apa, C dan D. Nanti saya akan gambarkan karena ini 4 ini mempunyai 4 perbedaan jadwal ya. Nah, kemudian pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K. Nah, jadi untuk bagi seluruh pelamar ya yang termasuk dalam kategori A sampai D itu diharapkan mendaftar pada P3K untuk formasi tahun anggaran 2024 ya. Jadi tolong semuanya Bapak Ibu yang merasa ya dari poin A sampai D itu tolong dilakukan yang namanya melamar ya ataupun mendaftar pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 ya. Nah, kemudian untuk poin 3, jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun 2024 bagi pelamar angka 1 ya. Angka 1 yang ini Bapak Ibu yang kita baca sini angka 1, dan angka 1 itu ada poin A B C D. Nah, di sini ini yang nomor 3 ini khusus untuk ABC itu sebagaimana lampiran 1, sedangkan ya jadi ABC itu jadwalnya berbeda Bapak Ibu dengan yang D nanti A, B, C. Nah, jadi A yang jadi P1-nya, kemudian X tenaga honorer kategori 2 ya. Kemudian C tenaga yang masuk dalam database BKN tenaga honorer ya ataupun non ASN yang masuk dalam database BKN. Nah, jadi jadwalnya ini Bapak Ibu, langsung kita aja lihat ya. Nah, jadwalnya lampiran 1 ini untuk yang ABC tadi. Ini dia jadwalnya. Ya, ini dia untuk jadwal-jadwalnya.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ini jadwal-jadwalnya ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu untuk yang apa namanya poin keempat. Nah, ini poin keempat beda lagi nanti Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin yang keempat, yang ini ya. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan bagi pelamar pada huruf 1D. Nah, ini khusus D yang tenaga non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi pemerintah ya, termasuk lulusan PPG ya. Lulusan PPG terserah PPG prajabatan, dalam jabatan ya. Nah, kemudian itu ada di lampiran kedua jadwalnya. Lampiran kedua ini dia lampiran kedua dan ini lebih panjang daripada apa nama jadwal untuk yang ABC tadi ya. Nanti kita bahas kenapa lebih panjang ya. Dan kemudian nomor empatnya waktu pendaftaran bagi pelamar angka 1 huruf D dialokasikan. Nah, ini dia yang huruf D tadi, tenaga non ASN aktif di instansi pemerintah ya. Itu waktunya lebih panjang Bapak Ibu. Yang pertama ya pertimbangannya adalah instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS karena di beberapa daerah itu ataupun instansi pemerintah ada yang masih melaksanakan CPNS tahun 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun 2024 bagi pelamar ABC ya. Yang A ini masih ada yang melaksanakan karena ada yang masih di panggil P1 dan P2 dan P3-nya ya. Jadi itu mengingat itu kemudian itu yang sehingga yang D itu dia waktunya itu dialokasikan lebih panjang ya. Nah, kemudian B-nya BKN belum memiliki data terkait pelamar angka 1 huruf D sehingga perlu diberikan waktu. Nah, jadi BKN masih belum memiliki data yang akurat terkait dengan tenaga non ASN yang bekerja di pemerintahan ya. Nah, jadi masih diminta waktu juga. Kemudian yang C, mengingat keterbatasan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar huruf 1 huruf D. Apa pada angka 1 huruf D ya, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi yang lebih panjang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kemudian instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat. Nah, ini seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar. Nah, jadi mana nih dokumen pelamar yang membuktikan bahwa dia terdaftar di database BKN, kemudian terdaftar di sekolah tersebut dan sebagainya ya. Nah, kemudian itu karena pertimbangan tersebut, pengecekan tersebut, makanya diberikan waktu yang lebih panjang terhadap pelamar yang D tadi ya. Nah, kemudian mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini digunakan sebagai acuan. Jadi itu sebagai itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang lampiran 1 ini untuk khusus yang ABC ya. Nah, jadi ini sudah disebutkan khusus bagi pelamar prioritas guru ya yang ABCD kemudian X tenaga honorer, kemudian tenaga non ASN terdaftar di database BKN ini jadwalnya Bapak Ibu ya. Ini pengumumannya seleksi tanggal 30 besok. Kemudian pendaftaran seleksi ini jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya nggak baca lagi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini yang D, yang tenaga non ASN yang terdaftar di instansi pemerintah, ini jadwalnya. Ya, tanggal 1 di bulan 11-nya nanti ya. Nah, jadi ini jadwalnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekilas info malam ini di channel Pak Mun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.